wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in jami' awliya wa syahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amadana Allahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsir kita sampai di surah Al-An'am ayat 10. Walaqad istuhzi'a birusulin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika. Dan sungguh benar-benar Rasul-Rasul sebelum engkau wahai Muhammad telah dihina-hinakan, direndah-rendahkan. Fihi tasliyatun lin Nabi. Jadi ayat ini untuk menghibur Nabi. Nabi kan diremehkan, dihinakan, dicaci-caci sama kaumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh benar-benar Rasul-Rasul sebelummu pun itu dihinakan juga. Nabi-nabi itu diremehkan, bukan kamu saja, dulu sebelummu pun kayak gitu kan. Jadi Nabi merasa oh biasanya gitu memang. Nah, jadi apalagi tidak merasa terlalu sedih gitu. Nah, memang gitu sudah. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka turunlah pada orang-orang billadzina sakhiru minhum maka nubiyastahzi'un, turunlah pada orang-orang yang meremehkan, menghinakan dari mereka yang umat-umat terdahulu apa yang mereka remehkan. Istihza itu ya meremehkan, mencaci, menghinakan, enggak nganggap gitu. Wa huwa al-azab. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka yang suka meremehkan nabi-nabi mereka.
Fakadza yahiqu biman istahza'a bik. Begitu juga azab itu akan turun bagi orang-orang yang meremehkan engkau, wahai Muhammad, kata Allah. Yang dulu siapa aja yang meremehkan Nabi, Rasul, maka Allah akan turunkan azab kepadanya. Setelah tak ada Nabi, tak ada Rasul, siapa? Ya, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Qul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berjalanlah kalian di bumi, kemudian lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul, min halakihim bil azab, yaitu dengan musnahnya mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat tabiu, semoga mereka itu mengambil pelajaran. Tengoklah, macam sekarang ini masih ada peninggalan seperti Madain Saleh. Madain itu daerah kaumnya Nabi Soleh yang di Saudi sana. Itu masih ada bekas puing-puingnya kaumnya Nabi Soleh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka yang menciderai ontanya Nabi Soleh alaihissalam. Dan sekarang jadi rekreasi pula. Jadi sebentar lihat saja boleh, tapi berlama-lama tidak boleh, tidak bagus. Jadi kita jangan malah berrekreasi di tempat turunnya azab, nggak bagus. Mana kemarin jalan-jalan rekreasi di Madain Saleh di Saudi sana, lama-lama di situ nggak bagus. Rasulullah SAW ketika melewati tempat-tempat azab, ayo cepat, kata Rasulullah. Nggak bagus. Dengan kita malah enak-enakan di situ pula. Itu hanya sekedar untuk mengambil pelajaran. Tengok itu, ini bekasnya kaum Nabi Soleh, ini bekasnya kaum fulan. Tengok, mereka semuanya binasa. Kenapa? Meremehkan nabi-nabi mereka. Hati-hati, yang nggak terima itu Allah. Ketika para kekasih-kekasihnya dimusuhi, maka Allah yang nggak terima. Ya Nabi Allah atau wali Allah nggak berbuat apa-apa, nggak balas dendam, nggak apa. Tapi Allah yang nggak terima. Kalau sudah sama Allah nggak terima, siapa yang bisa lawan? Qul liman ma fis samawati, qul liman ma fis samawati wal ardi, qul lillah kataba ala nafsir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah pada orang yang di langit, katakanlah kepada siapa yang di langit dan di bumi. Kul, katakanlah milik siapa apa-apa yang di langit dan di bumi. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakanlah milik siapa apa yang di langit dan di bumi. Qul lillah. Katakanlah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Illam yaqulu. Kalau mereka enggak mau jawab, mereka ini suruh jawab, ini coba ini langit sama bumi ini milik siapa? Mereka tak mau jawab. Kata Allah, qul lillah. Kamu katakan ini semuanya dipunya Allah Subhanahu wa taala. Kata ba'ala nafsihir rahmah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya kasih sayang atau karunia. Allah itu sebetulnya Allah itu maha kasih sayang. Sudah pasti itu. Jangan kita bayangkan Allah ini garang gitu. Allah itu maha rahman, maha rahim. Pasti itu sudah pasti. Kataba itu mewajibkan. Allah mewajibkan pada diri Allah sendiri itu punya rasa belas kasih, rahmah. Wa fihi talatufun fi du'aihim ilal iman.
Jadi Allah itu masih kasihan, masih punya belas kasihan. Jadi masihlah mereka tuh diajak dengan kepada iman dengan lemah lembut, diajak lemah lembut tak mau, malah ngejek-ngejek. Istiza itu mengejek, meremehkan, malah ngejek-ngejek, baru dikasih azab sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung aja, tidak, pelan-pelan. Oh, memang orang ini tidak bisa diomongin pelan-pelan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian di hari kiamat nanti, untuk Allah akan membalas amal-amal kalian. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Jadi hari kiamat besok itu tidak ada keraguan padanya. Kalau kita kok masih ada keraguan, aduh payah nih. Jadi berusahalah agar hati kita ini, macam mana kita ini tidak ada keraguan terhadap hari kiamat besok. Kita dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, ada mizan, ada siratul mustaqim, ada surga, ada neraka. Barang tak pernah nampak. Macam mana itu? Itulah iman. Macam mana kita harus yakin. La raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi hari kiamat besok pasti ada. Sebagaimana dunia ini ada. Kita dulu tak pernah terpikir kita bisa lahir di dunia ini. Ada orang yang berpikir aku nanti akan lahir di dunia. Satu pun tidak ada yang berpikir demikian. Tapi ternyata kita ada nih. Mana ada kita dulu berpikir aku akan lahir di dunia gini. Enggak ada. Tapi tak tahu kita ada. Akhirat besok kita sekarang sudah bisa berpikir. Kasih akal, kasih iman sama Allah. Besok pun kita akan dihidupkan kembali. Ini kok tambah lebih repot rasanya tuh. Inilah cobaan kita tuh, macam mana kita bisa iman, bisa yakin. Makanya banyak bukti Allah Subhanahu wa taala, di antaranya peristiwa contoh Ashabul Kahfi 309 tahun di gua itu, tak tambah tua, mati tidak, tua pun tidak. Waktu dia tidur itu dia muda, bangunnya pun masih muda. Bajunya pun tetap gitu. Jadi yang seperti itu kan bukti ada hal-hal yang tidak masuk akal kita itu bisa terjadi. Berarti di akhirat pun gitu. Hidup tidak ada tuanya, di surga tak ada tuanya besok. Kok di surga, kita di dunia aja sudah ada buktinya. Siapa? Yaitu Ashabul Kahfi tadi. Itu buktinya ada. Sampai sekarang kan ada. Peninggalan gua Ashabul Kahfi ada. Nah, cuman itulah tadi berhubungan dengan iman. Ya Allah, Allahumma qawwi imanana ya rabbal alamin. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Jadi kita ini nak menguatkan sendiri pun susah, biar Allah kuatkan iman kita. Biar Allah kuatkan iman kita. Kita itu lemah, gak bisa ngapa-ngapa. Untung Allah jadikan kita orang yang muslim, yang mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita yang mesti kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur apa? Sarfun ni'am fi ibadatillah, menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur dah jadikan iman Islam, ya sudah. Dengan syukur apa caranya syukur? Ya ibadah. Itu namanya syukur. Bukan cuman lisannya saja. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka bi ta'ridihim bil azab. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dengan mereka itu mendekat kepada azab Allah. Maksudnya gimana ya tadi? Dia ngejek-ngejek Nabi apa? Itu merugikan diri sendiri. Untungnya apa sih ngejek orang? Apa untungnya? Ngejek Nabi untungnya apa? Ngejek ulama untungnya apa? Apa untungnya? Gak ada untungnya apa-apa, cuma nafsu saja. Padahal itu namanya ta'rid lil azab. Justru dia itu
Istrinya apa? Mengedepankan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, menyodorkan dirinya untuk diazab sama Allah. Fahum la yu'minun. Jadi mereka tadi yang merugikan diri mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi kaum tadi yang menjelek-jelekkan, menghina-hinakan para nabi-nabi mereka. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Qul aghaira Allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan milik Allah Ta'ala apa-apa yang ada di malam dan di siang hari. Apa yang tinggal di malam dan di siang hari, pokoknya apa semuanya itu, siang malam, apa yang ada di dalamnya itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya termasuk kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, kita ini. Bukan kita milik kita sendiri, enggak, kita ini loh milik Allah. Karena kita termasuk orang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di malam dan di siang hari, termasuk penghuni langit ataupun penghuni bumi. Kita ini milik Allah juga. Ai kullu syai'in fa huwa rabbuh. Jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Wa khaliqu wa malikuh, dan Allah adalah penciptanya dan pemiliknya. Apa dah lagi? Allah yang ciptakan kita, Allah yang miliki kita. Semuanya. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar apa yang dikatakan siapa saja. Mau bisik-bisik, mau keras-keras, mau sembunyi, tak ada orang, semua Allah dengar. Al-alim bima yuf'al, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan, apa saja perbuatan, apa saja, mau sembunyi, mau berdua bertiga sendiri, tengah malam buta tak ada orang tahu, curi, nyuri sana, nyuri sini, itu semuanya Allah tahu. Tuan rumah tak tahu tapi Allah tahu. Apa nih, orang-orang tak tahu tapi Allah tahu. Korupsi orang lain tak tahu tapi Allah tahu. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah selain Allah akan saya jadikan wali? A'budu, wali itu maksudnya ya sebagai pembela, sebagai orang dekat, tempat apa ini, kalau Allah tentu tempat menyerahkan diri. A'buduhu, yang aku sembah. Apakah harus nyembah selain Allah? Apakah aku harus menjadikan selain Allah menjadi Tuhan? Sementara Allah itu fatiris samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa yut'imu, dan Allah yang memberi rezeki. Wa la yut'am, Allah tidak diberi rezeki. Aku masa disuruh nyembah selain Allah? Allah yang ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan aku, kasih aku rezeki. Semua aku kok suruh nyembah yang lain, kan lucu. Ya tentu Allah lah. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku diperintah agar aku menjadi orang yang pertama masuk Islam, pertama menyerahkan diri. Aslam itu artinya menyerahkan diri. Awal man aslama lillah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ummah, dari umat ini. Wa qila li wala takunanna minal musyrikin, maka sungguh janganlah engkau benar-benar termasuk orang-orang musyrik. Jangan sampai musyrik, jangan musyrik. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku takut jika aku li ghairihi, yaitu aku takut jika aku menyembah selain dia. Maksudnya maksiat itu asal takut. Aku kalau nyembah selain Allah aku takut nanti akan ada siksa di hari kiamat. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Barang siapa di hari kiamat itu, barang siapa yang dijauhkan azab itu padanya di hari kiamat, maka pada hari itu sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mengasihinya. Jadi barang siapa yang nanti di hari kiamat itu enggak diazab, maka sungguh Allah sudah menyayanginya. Badzalikal fawzul mubin. Dan itu adalah kemenangan yang nyata. Itu adalah keselamatan yang nyata. An-najah al-zahirah, keselamatan yang nyata. Jadi azab pun Allah nanti yang jauhkan. Nah, jangan musyrik. Kalau musyrik maka akan terancam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsaska bidurrin fala kashifalah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengenakan padamu bala atau kemudaratan kamaradin wa faqrin fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa mengangkat bala itu, tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan itu illahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu terkena bala atau kemudaratan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada yang bisa menghilangkan, tak ada yang bisa mengangkat bala itu kecuali Allah sendiri. Tak ada kau nak minta tolong jin, ifrit, apa hantu jembalang, tak akan bisa. Allah saja yang bisa. Fala kashifa lahu. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan bala tersebut, kemudaratan tersebut, illa huwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bil khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengenakan kepadamu kebaikan, kasihah, wal ghina, seperti sehat, seperti kaya, itu semua Allah yang kasih. Sehat Allah kasih, kaya Allah kasih. Siapa sih di dunia ini yang orang kepengen hidup sakit-sakitan? Gak ada. Mana ada? Semua orang nak sehat semuanya. Tapi kan tak semuanya orang sehat. Allah pilih, kamu sehat, kamu sehat, kamu sehat, kamu sehat. Semua orang nak kaya, tapi yang kaya siapa? Allah pilih, kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya. Itu Allah semuanya punya urusan. Allah semua punya urusan. Jadi mau sehat, mau kaya, itu wa iyamsaska bi khairin. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengenakan padamu kebaikan, sehat ataupun kaya, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa minhu masuka bihi wa la yaqdiru ala radhi anka ghairu. Wa la yaqdiru ala radhihi anka ghairu wa huwal qahir. Jadi apa yang Allah nak beri, orang lain tak bisa tolak. Tak bisa. Kalau Allah dah berkehendak gini ya sudah, tak ada satupun orang nak nolak, tak bisa. Wa huwal qahiru al qadir alladzi la yu'jizu syai'un musta'liyan. Al-Qahir yaitu Allah Maha Kuasa yang tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala apapun.
Jadi paling kuasa Allah. Gak ada yang bisa melemahkan Allah. Di atas Allah itu tidak ada. Wa wal khairu fawqa ibadihi. Allah Maha Kuasa di atas hamba-hambanya. Wa wal hakim al khabir. Wa wal hakimul khabir. Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Khabir itu mengetahui juga. Khabir bawatinahum kadzahirihim. Allah Maha mengetahui batinnya hamba-hambanya seperti Allah mengetahui zahirnya. Tak ada bedanya sama Allah. Nengok yang di hati sama yang di luar ini sama. Kalau kita ini tahunya kan coba yang di luar aja. Oh, ini orangnya bagus, zahirnya saja. Oh, ini bagus, ini cantik, ini ganteng. Zahirnya saja kita bisa tahu, batin kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Ini zahirnya gini, batinnya gini. Allah tahu. Nggak bisa ngelak kita tuh kalau sama Allah, tak bisa ngelak. Mau kayak apa mesti ketahuan. Tak bisa ngelak. Makanya hati harus bagus. Nah, mau kayak apa mesti ketahuan. Kalau kita dengan sama manusia nak nipu, mungkin orang tak tahu. Tapi kalau dengan Allah mana ada, mau nipu tak nipu tuh sama. Allah semuanya tahu. Jadi tidak ada gunanya nipu, tidak ada gunanya kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati, karena Allah tahu apa yang di luar, sama Allah juga tahu apa yang di dalam. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul ayu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ayat qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Ini artinya katakanlah apa yang lebih besar persaksiannya, yang paling ada. Apa sih yang paling besar persaksiannya? Itu artinya. Ayat ini asbabun nuzulnya apa? Wa nazala lamma qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam a inna biman yashhadu laka bin nubuwah iktina biman yashhadu laka bin nubuwah. Jadi gini, orang-orang kafir kufar nih, dia bilang ke Nabi, ini sebabnya ayat itu. Coba datangkan ke kami siapa yang bisa memberi kesaksian atas kenabianmu, datangkan kepada kami. Siapa yang bisa? Rasulullah kan Nabi. Orang-orang kafir, siapa coba datangkan kami. Kalau kau memang Nabi, saksinya siapa sekarang? Fa inna alal kitabi angkaruka. Karena sesungguhnya para ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Sampai-sampai mereka bilang, mana saksinya, datangkan. Kalau kau Nabi di mana? Kata orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Qul lahum ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan kepada mereka, apa sih yang lebih besar persaksiannya, yang paling besar persaksiannya? Qul Allah. Ini kulillah, katakanlah Allah lah yang paling agung, paling besar persaksiannya. Illam yaqulu la jawaba ghairu. Yang paling besar persaksiannya Allah. Allah memberi kesaksian pakai apa? Pakai mukjizat. Itu Allah. Syahidun baini wa bainakum. Allah menjadi saksi antara aku dan kalian ala sidqi, atas kebenaranku. Allah lah saksinya. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberi peringatan kepada kalian.
Nih Quran ini termasuk persyahadatan Allah. Quran itu mukjizat. Ya ahla Makkah. Jadi ini waktu itu dengan penduduk Mekah ini. Rasulullah sedang berhadapan dengan penduduk Mekah. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Quran tadi. Wa man balagha atfun ala sagrin unzirukum. Ai balaghahu Al-Quran min insi wal jin. Dan Al-Quran ini agar kalian, Allah membawakan kepadaku Al-Quran ini agar aku memberi peringatan kepada kalian juga orang-orang yang Al-Quran ini sampai kepada mereka. Apakah itu manusia ataupun jin. Nanti siapa Quran ini sampai kepada kita nih, ini Quran. Berarti kita juga diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai Al-Quran. Jadi wa membalah maksudnya gitu. Jadi Allah membawakan kepadaku Al-Quran agar aku memberi peringatan kepada kalian, kata Nabi, dan juga pada orang yang Al-Quran itu sampai kepada mereka. Ya kita ini termasuk para sahabat, para tabi'in, tapi tadi terus Quran sampai sekarang Quran kita itu sampai kepada kita. Berarti kita juga termasuk orang yang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran tadi. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Sesungguhnya kalian A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah sesungguhnya kalian sungguh bersaksi bahwa ada bersama Allah Tuhan yang lain? Apakah sesungguhnya kalian itu telah bersaksi bahwa ada bersama Allah itu Tuhan yang lain? Qul lahum la ashhad. Maka katakan kepada mereka, aku tidak bersaksi demikian. Kalau kalian bersaksi bahwa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, itu aku tidak. Kalian bersaksi demikian? Aku tidak. Maksudnya Nabi tetap la ilaha illallah. Qul innama huwa ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Ilahun wahidun. Tuhan yang tak ada duanya, tiga tak ada. Tuhan ini kalau sampai dua tiga susah berkelahi Tuhan. Susah. Kalau Tuhan berkelahi macam mana hambanya ini? Yang Tuhan satu nak selamatkan yang itu, yang satu tak mau. Yang satu Tuhan nak ngayakan itu, yang satu tak mau. Berkelahi sama Tuhan. Kalau Tuhan berkelahi macam mana? Yang satu tukang cipta, yang satu tukang rusak. Apa kau rusakkan? Nah, jadi berkelahilah Tuhan. Tak masuk akal kalau Tuhan sampai kayak begitu. Dia wajib satu. Wajib satu. Wa innani bari'um mimma tusyriku. Dan sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian syirik. Aku tak ikut-ikut, kata Nabi. Aku tak ikut-ikut kalian mensyirikkan Allah. Ana bari, aku berlepas diri, aku tak ikut-ikut terhadap apa yang kalian syirikkan tadi. Ma'ahu minal asnam, yaitu mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala. Berhala dianggap Tuhan juga. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Sesungguhnya alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Mereka tahu Nabi Muhammad bina'tihi fi kitabih. Jadi orang-orang ahli kitab itu sebetulnya mereka tuh tahu Nabi Muhammad.
kenal dia. Oh, ini dia tahu. Ini nabi nih, tahu dia. Dari mana? Dari kitab-kitab mereka. Alladzina atainahumul kitab, karena di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur itu sifat nabi jelas sekali ada di sana. Sifatnya begini, begini, begini. Jadi mereka yang belajar betul-betul Taurat dan Zabur dan Injil, mereka tahu sifatnya nabi terakhir itu begini, dari Arab begini, anak yatim ini itu komplit semuanya. Ada di situ. Sebetulnya mereka yang mengkaji kitab Injil, kitab Taurat itu tahu, mereka para pemuka-pemuka agama itu tahu. Kama ya'rifuna abanahum, saking dahsyatnya sifatnya Rasulullah di kitab-kitab mereka itu, Allah SWT mengatakan kama ya'rifuna abanahum, sebagaimana mereka kenal terhadap anak-anak mereka. Tengok kalau bapak dengan anak nih, macam mana tak kenal? Ibu-ibu kenal. Anak ibu tai lalatnya sebelah sini, kan tahu. Ini begini, sifatnya begini, anak gini, rambutnya agak begini, kan. Pasti tahu orang tua kok. Mana tahu? Tak mungkin orang tua tak kenal sama anak tiap hari jumpa. Rambutnya gini, macam-macam. Semuanya tahu anak orang tua kepada anak. Nah, para pemuka-pemuka agama ahlul kitab itu mereka tahu betul Nabi itu sebelum jumpa nih. Sebelum jumpa dia dah tahu dia sifatnya gini. Maka dia kata-kata seperti mereka tahu anak-anak mereka. Berarti kan sangat jelas sifatnya Nabi. Begitu jumpa, ketemu, yakin itu dia orangnya. Yakin dia. Cuma karena kesombongan di dalam hatinya mereka tidak mau mengimani. Mereka tahu ini betul, ini di kitabnya sudah jelas. Ini. Tapi kalau dia mengimani Nabi Muhammad, pengikutnya lari ke sana semua. Dia jadi orang biasa. Nah, itu jadi masalahnya. Jadi jangan dikira mereka tidak tahu, terutama pemuka-pemuka agama, mereka sangat tahu Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya apa? Orang-orang masyarakat awam ini yang tertipu. Masyarakat awam ini yang terkena tipuan karena mereka para pemuka-pemuka agama itu mereka tidak menyampaikan hal-hal yang mestinya orang awam tahu, mereka tidak sampaikan. Termasuk diantaranya sifat-sifat Nabi itu mereka tidak sampaikan kepada umatnya, nggak disampaikan. Jadi khusus para tokoh-tokoh agamanya saja yang tahu. Ini jangan disampaikan. Kenapa jangan disampaikan? Begitu Nabi turun, Nabi diutus, umatnya, oh itu dia yang dibilang, itu dia, itu kesana semua, semua iman. Lah tokoh agama gini, tinggal sendiri tak ada pengikut. Nah, itu sebabnya. Nah, jadi sebetulnya begitulah ketika orang tidak berilmu, dia gampang disesatkan. Nah, jadi ini semuanya makernya ya itu adalah para pemuka-pemuka agama itu sendiri. Nah, mereka menyembunyikan apa yang mesti disampaikan kepada umatnya. Kama ya'rifuna abnahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dari mereka tadi orang-orang ahlu kitab, maka mereka tidak beriman. Maka mereka tidak beriman. Ya, Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.